Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqra'u qawli. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini ya, yaitu mengenai pembahasan daripada lembar kerja yang sudah kalian lakukan pada pekan ini ya. Dan di akhir pekan saya insyaallah selalu komitmen untuk membuatkan pembahasan di mana kalian akan mencari tahu bagaimana sih pengerjaan lembar kerja yang sudah kalian lakukan. Baik, sebelum kita memulai ya, seperti biasa kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya, serta buku, agar bagian yang penting harus dicatat ya, kalian catat ya. Baik ya, di layar lembar kerja kalian, di layar monitor saya sudah ada lembar kerja yang sudah kalian kerjakan ya, ini. Oke, baik ya, kalian sudah bisa buka kembali lembar kerjanya ya. Pada lembar kerja kali ini yang saya minta yaitu kalian mampu untuk membuat memberikan penyelesaian, mencari nilai yang akan kalian isikan pada tabel, dan tabel tersebut nanti akan membentuk sebuah koordinat titik, yang mana koordinat titik tersebut akan kalian letakkan pada bidang koordinat kartesius yang sesuai ya. Bagaimana sih keteraturan bidang kartesius itu sudah kita bahas sebelumnya dan sudah sering kalian buat ya. Lalu kemudian di bidang kartesius, dari titik-titik yang sudah kalian letakkan, kalian akan membuat garis seperti itu ya. Nah, jadi ada rentetan penilaiannya yang saya tekankan di bagian tersebut ya. Baik, kita lihat kompetensi dasarnya. Nah, ini dia, karena ini di awal saya akan jelaskan analisis fungsi linear. Apa sih linear itu? Linear yaitu adalah garis lurus. Yang sebelumnya fungsi materi fungsi itu banyak, ada linear, ada kurva ya, ada fungsi yang lain sebagainya, dan kita akan melanjutkan dalam fungsi linearnya, yaitu sebagai persamaan garis lurus. Jadi kata linear itu artinya garis lurus, dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ya. Masalah kontekstual itu adalah kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya, nah indikatornya mengidentifikasi bentuk grafik lurus, bentuk persamaan garis lurus, bentuk grafik garis lurus, dan kemiringan gradien. Oke, pada bagian ini sebenarnya belum saya sampaikan ya, tapi nggak apa-apa, kalian cari dulu dikarenakan masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu fungsi. Yang mana di materi fungsi juga kalian membuat grafik garis ya, mencari titik, menggambar garis pada bidang kartesius, masih sama. Yang penambahannya di sini adalah kemiringan atau gradien dalam grafik sebuah garis yang lurus pada bidang kartesius ya. Itu penambahannya yang membedakan juga antara persamaan dengan fungsi, persamaan garis lurus dengan fungsi ya, materinya. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik kalian dapat mengidentifikasi kemiringan garis ya. Kemudian kalian juga dapat menentukan besar kemiringan grafik garis lurus ya. Jadi sebagai integrasinya ya, sebagai imbasnya ya, nyambungnya, biar nyambung antara materi fungsi dengan materi yang baru ini, kita awali dengan grafiknya ya. Dimana sebelumnya juga kalian menggambar grafik belum serius nih, sekarang udah harus serius ya. Baik, di bagian ini saya menekankan sekali untuk kalian bisa membuat garisnya. Baik, di sini ya, ini adalah pendahuluannya, sudah kalian baca. Kemudian kalian sudah terima juga ya bahan ajar yang sudah saya berikan ya mengenai persamaan garis lurus. Baik, ini dia lembar kerja 1 ya. Ini hanya mencari siapa sih yang lebih miring gitu ya, maksudnya siapa sih yang miringnya itu lebih besar. Nah ya, sebenarnya di materi gradien ini nggak apa-apa, kalian coba-coba aja menurut kalian mana sih miring yang terbesar gitu ya. Artinya kalau miringnya terbesar itu semakin dia miring ini semakin curam ya, berarti miringnya semakin besar gitu, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini kemiringan terbesar ada pada ungu ya, dilanjutkan dengan si kuning, dilanjutkan dengan si merah, dilanjutkan dengan si
biru, dan dilanjutkan dengan si hijau. Jadi yang paling besar kemiringannya terdapat pada si warna ungu. Nah, jadi ungu itu yang pertama ya. Oke, saya mau ambil checklistnya biar tepat ya. Ya, jadi ketika saya checklist warna merah, oke, bagian mana sih yang terbesar, yaitu yang paling besar yang ini. Tapi di sini diminta kemiringan dari yang terkecil ya, dari yang terkecil hingga kemiringan terbesar. Kemiringan terbesar itu ada di warna ungu, lanjut ya secara berurutan ini, kuning, merah, biru, dan hijau. Berarti kalau yang diminta dari yang kecil, yang ininya adalah yang warna hijau. Nah, hijau yang pertama ya, lalu kemudian warna biru, lalu kemudian warna merah, lalu kemudian warna kuning, dan lalu kemudian warna ungu. Apakah seperti itu kalian mendapatkannya? Jika ya, selamat, kalian sudah bisa melihat mana kemiringan yang terbesar. Dan pada bagian kemiringan ini namanya gradien. Nanti setelah video ini saya akan memberikan materi pembahasan lebih lengkap lagi mengenai apa yang akan kita pelajari ke depannya ya. Nah, kemiringan ini besarnya berapa itu juga akan kita hitung ya, ada perhitungannya, yaitu namanya gradien. Gradien adalah kebesaran nilai daripada kemiringan garis gitu ya. Baik, kita lihat lagi ya pada lembar kerja kedua. Oke, pada lembar kerja kali ini kita akan kembali membuat grafik garis yang sebelumnya dari persamaan fungsi, kali ini dari persamaan garis lurus ya. Jadi sebelumnya persamaan fungsi linear, sama aja sih, tapi yang membedakan apa, dia tidak berbentuk fungsi lagi tapi sudah berbentuk persamaan aljabar yang utuh ya, ada y-nya, dan persamaan garis lurus pada bidang koordinat. Oke, kita lihat ya. Buatlah grafik garis dari persamaan garis Y sama dengan 2x dikurang 3. Seperti biasa kita akan mencari ya, kita akan mencari daripada titik-titik yang dilalui oleh garis yang akan kita buat. Garis tersebut memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan 2x dikurang 3. Oke, dulu. Baik, di sini aja saya kerjakannya. Nah, di bagian ini kita mulai. Oke, mulai menunjukkan aljabar ya. Baik. Nah, ini aja saya ambil. Baik. Kita akan coret-coret dengan warna biru ya. Ya, kita punya persamaannya. Ya Allah, bentar ya, tampilnya ribet. Baik, Y sama dengan 2x dikurang 3. Diminta jika nilai x-nya sama dengan 0. Artinya kalau x-nya 0, kalian akan mendapatkan y-nya berapa. Itu ya. Oke. Berarti y sama dengan, ini berarti 2 kali 0 ya. 0 dikurang 3. 0 kurang 3 ya tetap. Nggak punya dikurang 3 ya, negatif 3. Ya, maka dapat y-nya negatif 3. Artinya titiknya 0, minus 3. Nah, itu yang kedua, saya kasih warna ini deh ya. Kedua, Y sama dengan 2x dikurang 3. Yang diketahui y-nya 0, x-nya berapa, ya udah kita masukkan ke dalam, y-nya diganti dengan 0, 2x kurang 3. Nah, ini dia ya, tolong kita dipelajari kembali, dilihat ya. Saya pindahkan negatif 3 ke sini jadi 0 ditambah 3. Artinya dia 0 tambah 3 ya, jadi di sini terisi. Ya, awalnya di sini enggak 0 itu kan tidak terisi ya. Cuma bilangan aja, artinya tidak memuat suatu bilangan.
itu kosong di ruas kiri, maka ketika dipindahkan sebenarnya cukup jadi ini aja. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung penulisannya seperti ini ya, 2x. Nah, oke, berarti ini ya jadi positif. Oke, saya pindah dulu, berarti x nya ada di kanan nih ya, nggak apa-apa. X sama dengan 3. Nah 2 nya ini dibagi, maka X sama dengan 3/2. Nah posisinya saya balik aja. Nah, ya, nah ini yang saya bilang 3/2. Oke, berarti titiknya 3/2,0. Nah ini ya yang saya minta, ini merupakan bilangan desimal ya, nilai yang didapatkan adalah bilangan desimal. Kalau ini kan tadi didapat bilangan bulat ya. Nah kalau untuk nanti penentuan titik pada koordinat kartesius, kalian nggak bisa gunakan desimal, ambil yang bulat saja, gunakan yang bulat saja. Berikutnya warna oranye, y sama dengan 2x dikurang 3. Nah lihat di sini negatif 1 untuk nilai x nya, y sama dengan negatif 1, berarti y sama dengan negatif 2 dikurang 3 ya. Nah ini y sama dengan negatif 5, kita dapat bulat ya, negatif 5, berarti min 1, minus 5. Baik, nomor berikutnya saya taruh di sini warna biru. Biru udah, merah, hijau. Nah, y sama dengan 2x ya dikurang 3, y sama dengan 2. Pengganti x nya berapa? Oh bukan x yang diganti tapi y ya, y yang diketahui negatif 1, nggak apa-apa. Nah ketika pindah ke sini berarti negatif 1 ditambah 3. Oke, berarti 2x sama dengan 2 ya, positif. Artinya 2, bacanya dari kanannya x sama dengan ini 2. Nah yang pindah yang ini ya, per 2. Berarti 2 bagi 2 1, x bernilai sama dengan 1. Artinya di sini 1. Oke. Nah sekarang x nya yang 1 warna merah, ini belum nih, ini udah ya, merah belum ya. Y sama dengan, tadi warna hijau ya, saya taruh di sini 1 min 1. Sekarang merah, y sama dengan, masih persamaan yang sama, nggak apa-apa, kita belajar aja terus mengenai operasi aljabar di sini ya biar lancar. Yang diketahui yang x nya yang diminta y nya, berarti x nya digunakan iya. Y sama dengan 2 dikurang 3, y sama dengan minus 1. Ya ampun, ini udah ada ya 1, minus 1, ini juga 1, pastinya minus 1 juga, ampun ya. Jadi sama ini sama ini titiknya ya, jadi kalian udah punya satu titik yang sama nih. Yang menghasilkan 1 ada gak? Belum ya. Oke, saya cari lagi dengan warna si orange, sudah pink. Y sama dengan 2x dikurang 3, y yang diketahui y, yang diminta x, berarti y nya diketahui 1 dengan 2x dikurang 3. 1 ditambah 3 sama dengan 2x, 4 sama dengan 2x, maka x bernilai 4 dibagi 2, x nya sama dengan 2, baik, x nya sama dengan 2 ya, berarti 2, titiknya 2,1 ya. Oke, kita udah punya ya seperti ini. Oke, saya save dulu ya, udah ada. Nah ini yang udah kita punya. Lalu
kita udah punya titik 0, min 3 per 2 3 per 2,0 min 1, min 5 1, min 1 1, min 1 terulang 2 kali ya 2,1. nggak apa-apa, sebenarnya banyak titik yang lain, tapi pada grafik saya hanya mengambil titik 0, min 1 dan 1 agar dekat ya, tidak terlalu banyak dapat angkanya, tidak terlalu besar dapat angkanya. Baik, pertama di buku kotak-kotak kalian ya kan, seperti ini dibuat garis koordinatnya. Nah seperti ini garis koordinat, nggak boleh salah lagi, Masya Allah, benar-benar ya. Oke, lalu kemudian kita akan masukkan titik-titik yang tadi kita dapatkan ya, yaitu 0, min 3. 0, min 3 itu ada di bawah ya. Lalu kemudian 3 per 2,0, mungkin bingung kalian naruhnya di mana ya, ambil aja yang bulat seperti ini, min 1, min 5 min 1, min 5, oh di bawah ya. Oke. Lalu kemudian 1, min 1, seru kan, enak, 1, min 1. Lalu kemudian juga sama, yang ini 2,1. Baik ya, udah, kita ternyata cuma dapat 4 titik ya, dari 6 tabel bisa kita ambil titik yang bulat ya, ada 4 ya. Dalam pembuatan garis sebenarnya cukup hanya satu garis itu cukup 2 buah titik ya. Dari 2 buah titik akan terjadi 1 buah garis, dari 1 buah titik akan terjadi banyak garis gitu ya. Oke, berikutnya kita akan tarik garis ya. Saya minta untuk kalian menggambar, coba kalau narik garis itu dari awal dan akhir titik itu jangan ngepas banget, tapi dari luarnya terus ke sini, terus ya. Nah seperti ini. Kalau bisa diperpanjang, perpanjang semaksimal mungkin ya di garisnya. Oke, kita dapat garis yang nomor satunya seperti ini. Tadi warna apa? Biru. Baik, saya kasih warna biru. Nah ini titik persamaan garis ya. Ini merupakan persamaan garis daripada anggaplah saya buat seperti ini. Nah ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2x kurang ya. Ini merupakan persamaan garis Y sama dengan 2x dikurang 3 itu ya. Nah kan enak seperti ini tuh ya saya. Nah, oke, dan saya arsip nomor 2 ya. Jadi gambarnya sudah kalian punya, tabelnya sudah lengkap, cara penyelesaiannya ada itu ya. Baik, nomor 2, buatlah persamaan garis Y sama dengan 4x dikurang 2. Nah saya ambil soalnya dulu. Baik, ini dia ya, mulai ya dari warna hijau sekarang. Y sama dengan 4x, kecil kelihatannya, oke sini aja, 4x kurang 2. Y sama dengan 4x dikurang 2, diminta x nya 0. Y sama dengan 4 kali 0 dikurang 2. 4 kali 0 berapa? 0 ya. Y sama dengan 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 itu berapa? Ya, min 2. Nah, sini min 2. 0, min 2. Baik, berikutnya warna merah.
Y sama dengan 4X dikurang 2. Yang diminta adalah X, yang diketahui Y nya 0. Nah, gimana tuh ya, sama seperti tadi. Nah, ini jadi 2. Oke, X sama dengan 2/4. Ya ampun, X nya sama dengan 1/2 ya, 1/2, maka X sama dengan 1/2 atau setengah. 1/2 0 setengah ya. Oke. Oh ya, nanti deh kita review ya. Lalu kemudian minus 1 warna ini, Y sama dengan 4X dikurang 2. X nya diketahui, Y nya diminta. Baik, 4 kali minus 1 minus 2. Y sama dengan minus 4 minus 2. Y bernilai sama dengan 6. Berarti Y nya 6 ya. Jadi koordinatnya titiknya jadi minus 1,6. Nah, berikutnya Y nya yang diketahui. Ya, warna apa nih ya? Warna hijau udah, biru belum, biru. Y sama dengan 2X, kok 2X sih? 4X minus 2. Tuh ya. Terus oh ya. Maka ini apa nih? Yang ditanya X, yang diminta X, yang diketahui Y. Min 1 sama dengan 4X dikurang 2. Nah, jadikan seperti tadi, minus 1 ditambah 2 sama dengan 4X. Ini 2 kurang 1 ya, 1. X sama dengan 1/4. Ya desimal ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tulis jadi 1/4. 1/4, minus 1. Oke, sininya 1, warnanya ganti coklat. Y sama dengan 4X dikurang 2. Yang diketahui X. Oke, Y ditanyakan, Y sama dengan 4 kali 1 dikurang 2. Y sama dengan 4 dikurang 2. Y sama dengan 2. Oke, Y nya bernilai 2, berarti 1,2. Itu ya. Lalu kemudian berikutnya warna orange belum ya. Y sama dengan kabelnya. Y sama dengan berapa ini? Diketahui Y. Oh ya udah. Persamaannya 4X dikurang 2. Y nya diketahui 1, 4X dikurang 2. Saya pindahkan 2 nya ke sini jadi plus. Ini 3, ini tetap 4X, berarti X bernilai 3/4. Nah, desimal lagi ya. Berarti X di sini 3/4. Ya, berarti 3/4. Wah, yang bisa kita ambil cuma beberapa aja nih ya. Ini ya. Emang ini titiknya nggak ada, nanti kita akan lihat ya titik dia. Baik, ini yang didapatkan. Arsip dulu. Oke. Next kita ke sini. Baik, saya hapus dulu semuanya ya. Saya minta untuk mengambil titik yang sudah kita punya ya, yaitu titik 0,-2. 0,-2 berarti ada di bawah ya. Kemudian titik minus 1,6, minus 1,6, minus 1,6 tuh ya. Lalu kemudian titik 1,2 ya di sini. Nah, inilah titik-titik yang kita gunakan dengan angka-angka yang bulat. Lalu yang desimalnya bagaimana gitu ya.
Nah, untuk yang desimalnya sebenarnya dia juga dilalui ya, ada kok. Nah, contoh gini ya. Nah, ini titik setengah, koma nol, koma setengah. Nah, setengah itu di sini. Nah, ya, titiknya dia warnanya seperti itu. Kalian perhatikan ya, koma setengah, dimana titiknya beda dengan ini, karena ini kan titik bulat ya, ini kan tidak, 0,5,0. Nah, lalu kemudian titik berikutnya ini kan 0,5 seperempat, negatif 1. Berarti saat y nya negatif 1, nah berarti di sini nih dia seperempat. Oh enggak, tadi karena dia di garis. Nah ini berapa sih? 0, harusnya 0,25 ya. Nah, oke ya, dia 0,2 nih. Ini seperempat di sini nih. Ya, kalau ini titik yang berada pada sumbu x maupun y, dia akan membentuk bentuk titik atau warnanya jadi seperti ini. Kemudian ada lagi di sini 3/4,1. Saat i-nya 1, ini dia. Nah, ini 3/4 nih. Dan 0,75 pembulatannya jadi 8 dia ambil ya. Jadi ketika kalian bicara atau membuat titik setengah, 0 ada di antara 0 dengan 1, membuat titik seperempat, berarti seperempatnya di sini ya, seperempat. Ini berarti kan seperempat di sini ya. Ini kan ada 0, seperempat, setengah, 3/4, 1. Ya, pecahan kan ya desimalnya itu seperti itu. Ya, jadi kalau dibuat lengkap titik-titiknya seperti ini. Namun kalian, saya minta yang bulat saja. Di awal sudah saya katakan bahwa untuk membuat satu garis ya, itu minimal membutuhkan 2 buah titik. Tapi kalau satu titik itu bisa membuat banyak garis gitu ya. Oke. Baik, saya save dulu. Keluar lagi titiknya. Ya, ini dia, kasih warnanya merah aja. Ups, cakep. Oh iya, ini apa nama titiknya ya? Nama garisnya. Y sama dengan 4x min atau plus min 2 ya. Min 2. Baik. Nah, ini dia titiknya. Next, nomor 3. Lama Bapak, ya udah, apa-apa. Nah, ini ada negatifnya biar banyak pengalaman ya. Saya kasih pengalaman nih dalam operasi aljabar ya. Oke. Sip. Cukup deh. Mulai dari merah. Y bersamaan Y sama dengan 3x plus 2. Dimasukkan x nya bernilai 0. Y sama dengan 3 dengan 0 tambah 2 ya, ini 3 kali 0 ya 0 ya, 0 tambah 2 ya langsung aja 2. Pak cepet banget, lihat sebelumnya ya. Oke, kemudian berikutnya Y sama dengan min 3x tambah 2. Baik, ini ditulis dulu 2 berarti 0,2. Yang y nya bernilai 0. Oke, minus 3x plus 2. Pindah ya, plus 2 nya menjadi min. Kok 0 nya langsung hilang Pak? Lihat yang sebelumnya. Nah, kenapa jadi seperti itu? Jadi kita semakin banyak latihan semakin cepat ya. Nah ini minnya di bawah gitu. Jadi 2 min 2 per min sama min kan jadi plus, maka x nya bernilai 2/3. Jangan ini dulu deh, kan ada 2/3 sama dengan x sama dengan 2/3 ya, jadinya x nya bernilai 2/3 dong ya, berarti 2/3. Lalu sekarang lupa ganti warna nih, gak apa-apa. Y min 3x plus 2 berarti y sama dengan yang dicari y ya, berarti x yang disubstitusikan. Y sama dengan
3 tambah 2, Y-nya bernilai 5. Oh, bulat ya, min 1,5. Next warna biru, Y-nya yang ada min 3x plus 2. Nah, ini tadi ada kasus min 3 dikali min 1, maka tetap hasilnya dia adalah positif 3 ya. Nah, Y sama dengan min 3. Oh, ini yang dia min 1 ya. Oke, Y nya min 1. Min 1 sama dengan min 3x plus 2. Min 1 min dikurang 2. Nah, kurang 2 nya dari mana? Dari perpindahan ini ya. Min 3x. Min 3x di sini sama dengan min 3. Nah, x sama dengan min 3, pindahan dari sini ke bawah min 3. Min dengan min jadi plus, 3 bagi 3 1, maka x sama dengan 1. Kita tulis pembenarannya, x sama dengan 1. 1 2 3 4 5 1 lagi. 2 lagi. Berarti di sini 1 ya. 1. X-nya 1, Y-nya. Nah, x1, min 1. Kalau ini 1, dia nanya 1, nggak usah dicari lagi, pasti min 1. Sama kan? 1, min 1, 1, min 1. Biar menghemat waktu. Kemudian yang satunya lagi, ini yang satu nggak ada, belum ada ya, belum ada yang angka ini ya. Oke, ini kan tadi dapat karena sama nih. Next, warna apa ya? Coklat. Y sama dengan minus 3x ditambah 2. Yang diketahui Y. Oke, yang diminta x. Y nya 1 berarti min 3x 1 dikurang 2. X sama dengan belum bisa langsung. Minus 1 berarti x sama dengan minus 1 per minus 3. X sama dengan 1 per 3. Perbaikan X sama dengan 1 per 3. Berarti 1 per 3,1. Wah, kira-kira ada gak ya yang bulat? Ini bulat. Kita akan gunakan buat titik. Ini buat titik. Ini buat titik. Minimal 2 aja udah cukup. Yang kalian punya 3 ya, buat 3. Baik, kita akan buat titiknya kembali. Oke, saya arsip dulu. Titik. Ya, ini kita lanjutkan. Sudah kita dapatkan titik-titiknya, kita akan lanjutkan dalam pembuatan grafiknya ya. Untuk pembuatan grafiknya, kita ambil titik-titik yang agar mudah ya, agar mudah kita ambil titik-titik yang bulat saja ya. Oke, tadi di podio sudah dibahas. Kita lanjut. Nah, oke. Titik yang pertama adalah 0,2. 0 sebagai x, 2 sebagai y. Berarti di sini. Lalu kemudian min 1,5. Min 1,5 ada di sini. Nah, lalu kemudian 1, negatif 1 ada di sini ya. Nah, baik. Oke, garisnya sudah terlihat ya sepertinya. Nah, lalu bagaimana dengan titik-titik yang lain? Titik-titik yang lain nanti akan ikut serta di dalam garisnya ya. Karena titik-titik ini juga dilalui oleh garis yang persamanya min 3x plus 2 itu ya. Oke. Nah, saya akan buat garisnya. Perhatikan buat garisnya. Iya, seperti ini. Nah, tuh. Saya kasih warna apa ya yang hijau ya. Saya nggak buat garis desimalnya ya, ini aja sudah cukup. Oke, nah saya tulis dulu, ini adalah garis Y sama dengan negatif 3x plus 2 ya. Ya, oke. Ya, ini dia garisnya. Saya buat sampel. Oke. Nah,
Ya, ini adalah garisnya ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah grafik garis dari persamaan Y sama dengan min X plus 1. Ya, ini kalian banyak kesulitan di sini. Oke, kita akan bahas. Oke, mulai dari warna merah. Y sama dengan negatif X plus 1. Harus kalian ketahui setiap variabel itu memiliki koefisien. Ya, ini ada koefisiennya enggak? Ada, yaitu negatif 1. Ya, kalau boleh ditulis angkanya dia akan seperti ini. Ini Y juga ada 1, Y sama dengan minus 1X tambah 1. Ya, jadi ada angka koefisiennya sebenarnya di sini, tapi secara aturan kalau koefisiennya 1 itu tidak perlu ditulis itu ya. Ini sebagai catatan aja. Maka kita masukkan dengan Y, X nya bernilai 0, Y sama dengan minus 0. Ayo udah 0 nih ya, maka Y sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana dengan yang X nya 0? Kita ditulis dulu, berarti sini hasilnya 1, 0,1. Lalu kemudian yang berikutnya Y minus X tambah 1. Y nya 0. Oke, Y nya 0 sama dengan minus X tambah 1. Saya pindahin X aja deh karena dia negatif, ke sini jadi positif. Langsung dapat X nya bernilai 1. Berarti di sini 1,0. Kalau minus bagaimana nih ya? Y minus X tambah 1. X nya minus 1. Nah, perhatikan Y sama dengan min, X nya yang diganti minus 1. Nah, tambah 1 tambah 1. Y sama dengan, ini kan jadi plus nih ya, plus 1 tambah 1. Y sama dengan 2. Nah, udah ya. Lalu kemudian warna hijau. Y sama dengan minus X plus 1 ya. Y sama dengan, Y nya yang diketahui, X yang ditanyakan, berarti sini isi minus 1, minus X tambah 1, berarti minus X pindah nih ya, atau X nya dulu pindah deh. X nya nih, X nya pindah aja jadi plus ya, min 1 nya ke sini jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. X nya bernilai 2. Oke, lalu kemudian 1 nih. Nah, ini kan juga udah ada 1 nih, 1,0 ini 1. Ya udah, ini juga pasti 0, 1,0 ini 2,-1 tadi ya. Oke. Nah, kemudian di sini 1. Lah, ini juga ada 1. Saya nggak cari lagi kan. Nah, kebetulan angka yang saya minta pada tabel itu berulang ya. Jadi cuma dapat ya, memang minimal 2 titik saja sudah bisa membuat garis gitu ya. Baik, saya simpan dulu di sini ya. Oke, kita lanjut ke grafiknya. Saya minta ini dihapus dulu. Ya, baik. Kita punya 0,1, ini semua hampir bulat, semua tidak ada yang desimal ya. Jadi kita isinya enak. 0,1, 0,1, 1,01,0 berarti sini. Min 1,2, min 1,2. Oh, sini dekat-dekat ya titiknya. 2,-1, 2,-1 di sini. Lalu kemudian 1 ini berulang. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Artinya cukup dengan 4 garis ini. Kita buat tarik garis. 2 buah garis saya cukup sih, tapi garis yang lain buat penyeimbangnya. Nah, jadilah garis seperti ini. Ya, kalau diperbesar, nah cakep ya.
itu adalah garis apa tadi, Y sama dengan negatif X plus apa 1 ya. Oke. Ya ini dia garisnya, gampang kan, cuma memang aljabarnya aja nih yang saya perlukan. Ada tabel, ada operasi aljabar, ada grafik garisnya. Wah lengkap udah nih pembahasannya ya. Jadi pertama di sini adalah operasi aljabarnya nih ya, operasi mencari nih titik-titik yang akan nilai-nilai yang akan mengisi tabel. Lalu kemudian tabelnya dapat koordinat titik, bagaimana sih meletakkannya, kalau salah ya ngaco gitu ya, garisnya juga bingung kalian. Nah jadi dalam satu persamaan itu ada satu garis ya, dalam satu persamaan ada satu garis ya. Jadi satu persamaan nggak mungkin garisnya banyak gitu ya, jadi cuma hanya satu garis ya. Kemudian garisnya sudah jadi, maka kita dapat titik-titiknya terlihat di sini, juga terlihat di tabel ya. Dan titik yang ada pada tabel ini pasti dilalui oleh garis yang persamaannya juga dalam soal tersebut juga tersedia gitu ya. Baik, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalian hubungi saya, komentar atau tinggalkan jejak pada video ini ya. Oke, lalu kemudian yang nomor berikutnya, sebenarnya ini gampang kalau kalian baca ya. Gradien atau kemiringan adalah derajat kemiringan atau besaran kemiringan, nilai dari kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Jadi terhadap sumbu X ya, itu ya. Oke. Nah, kalau kalian baca di sini jelas ya. Ingat kalau dia bergerak ke kanan plus, ke kiri min, ke atas plus, ke bawah min. Setiap satu kotak adalah satu satuan. Yap. Yang mana gradien itu saya ambil satuan pergerakan yang vertikal atau ke atas ke bawah, dan satuan yang pergerakannya horizontal kiri ke kanan gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Silakan lihat kembali grafik garis lurus yang sudah pada LK2 ya. Oke. Dan di sini baik, kita kembali lagi melihat grafik yang 2x min 3. Nah, ini grafik 2x min 3. Kalau kita perhatikan titik-titik terdekat itu seperti ini, B dengan A dengan C, titik antara dua titik juga bisa sih, tapi yang lebih gampang menghitungnya adalah yang terdekat ya. Nah, karena kalau yang tidak dekat dia nanti harus disederhanakan kembali ya. Baik, contoh di sini saya ambil yang vertikal ya, ke atas ya, ke atas ke bawah itu dia 2, dan ini satu satuan. Berarti kalau kita coba untuk ya, berarti gradiennya pelan-pelan ya. Gradien lambang M adalah ini kan ke kanan nih ya, ke kanan terus ke atas, berarti positif dengan positif ya. Ini juga sama ke atas. Nah, tapi lihat yang ke atas kan yang diambil yang vertikal dulu, bagian di atas itu 2 satuan, dan yang bawah itu 1 satuan. Maka gradiennya untuk 2x kurang 3 adalah 2. Itu ya. Baik, berarti gradiennya sama dengan 2. Nah, yang berikutnya ini. Nah, ini kita lihat gradien titik yang terdekat. Karena di sini saya tadi buat ada yang desimal, saya gunakan yang positif aja ya. Nah, jadi diambil dari sini. Dari sini. Yang positifnya ada di sini dan di sini. Ya, kita lihat gradiennya sama dengan pergerakannya sama, ini masih. Ini ke kanan, ini ke atas. Artinya vertikalnya ada 4 satuan. Dan horizontalnya ada 1 satuan, maka gradiennya sama dengan 4. Itu ya, tuh 4 yang vertikal, yang ini ke atas ke bawah, dan yang ini kan plus, ini ke kanan ya, lihat pergerakannya, ini ke atas, artinya ini plus, ini juga plus, maka gradiennya plus. Oke ya. Ya, berikutnya yaitu yang ini. Nah, ini harus diperhatikan, dia pergerakannya itu ke kiri
negatif dong, ke atas positif. Negatif sama positif menghasilkan minus. Nah, minus seberapa? Ini kan 3 satuannya. Sebenarnya gini, beda minus aja langsung. Nah, kemudian ini 3 satuan ya, yang vertikal, beda 1 satuan. Nah, berarti gradiennya sama dengan negatif 3. Kita masih lihat dari grafik ya. Kalau mau lihat dari grafik, lihat kotaknya saja. Dia dari titik ini ke titik ini bergerak ke kiri, dia negatif, kemudian ke atas. Ya, nih. Ya, karena kita pergerakannya ambil yang ini dulu, X, kemudian baru Y. Oke. Berikutnya ini. Ya. M. Oke. Ini juga pergerakannya ke kiri ini. Tapi cuma 1 satuan. Negatif ya, dan ke atas positif. Maka ya 1 positif dengan negatif ke negatif. Terus kali min jadi min. Lalu kemudian ke kiri 1, ke bawah ke vertikalnya kiri kanan itu 1 satuan, vertikalnya atas bawah 1 satuan. Maka gradiennya sama dengan negatif 1. Oke ya. Nah, oke, kita simpulkan semuanya dari gambar-gambar yang kita dapat ya. Beda ini terus ya, lalu kemudian ini kemudian ini kemudian ini. Nah, oke, apa yang membedakan dari bentuk grafik ini? Bisa kita lihat dia memiliki gradien positif atau negatif. Perhatikan, garis lurus itu patokannya seperti ini ya. Saat dia memiliki kemiringan ke sini, ya, artinya dia kemiringannya seharusnya kan lurus gini, tapi jadinya begini. Nah, selama dia posisinya seperti ini menghasilkan gradien yang positif. Nah, namun kalau arahnya ke sini, ini menghasilkan gradien yang negatif. Nah, maka jika kalian perhatikan untuk grafik-grafik ini gradiennya negatif. Perhatikan garisnya ya, miring dari kiri atas ke kanan bawah, kiri atas ke kanan bawah. Namun kalau yang ini positif, dari kanan atas ke kiri bawah, kanan atas ke kiri bawah. Nah, itu ya kesimpulan cepatnya untuk melihat apakah garis tersebut miringnya positif atau miringnya negatif ya, seperti itu. Baik, sudah terjawab LK kita semuanya ya. Oke, nanti kalian isi sendiri lembar kerja kalian. Selesai sudah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, jadi kalian juga bisa menyimpulkan besarannya berapa sih di sini ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau kita bandingkan antara si biru dengan si hijau, si biru itu gradiennya 2, si hijau gradiennya 1 ya. Nah, ini gradiennya 4 ya, si merah ya. Jadi semakin besar gradiennya, dia semakin miring ya. Baik, nah, nanti saya akan jelaskan apa saja. Ini adalah dasar daripada kita mempelajari persamaan garis lurus. Memang agak panjang, nanti minggu berikutnya akan saya coba menjelaskan materi seluruhnya yang akan saya sampaikan ya, secara mappingnya, mapping konsep saya. Mudah-mudahan ada waktu yang bisa kita gunakan. Baik, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, seperti biasa kalian bisa hubungi saya. Kalau ada yang mau menyanggah, memperbaiki, alhamdulillah, silakan kalian WA saya atau tulis di komentar ya, tulis di komentar ya, tinggalkan jejak kalian ya untuk mengapresiasi pembelajaran kita. Oke, sekian dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada kesalahan saya mohon maafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.